Halo Aquarius, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading untuk bulan purnama Oktober 2022. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan purnama kali ini. Dan juga jika seandainya kamu bertanya kenapa namanya tarot bulan purnama, karena tarot ini akan tayang di setiap bulan purnama. Oke, di dasar deck ada Six of Wands di deck ini. Six of Wands itu berbicara pertama pencapaian, keberhasilan. Kalau misalnya kamu lagi single tuh kamu lagi perhatiin orang-orang. Ini bisa juga berbicara bahwa kalau misalnya kamu open nih untuk posisi pekerjaan yang baru, kamu lagi diincar sama para recruiter atau HRD. Dan ini juga bisa berbicara tentang kamu diseganin karena kompetensi kamu atau apa yang kamu capai. Kita bahas lebih lanjut, berarti vibe-nya dari bulan purnama ini sampai bulan purnama berikutnya ada pencapaian, ada keberhasilan, ada progresi dalam pekerjaan atau apapun itu, dan juga sebuah sinyal yang positif ya untuk dunia romansa kamu. Oke. Kenapa aku melihat ada pencapaian di sini? Ada yang bekerja keras, ada yang membangun dirinya, ada yang membangun pekerjaannya, karirnya, bisnisnya. Di sini ada yang bekerja keras. Karena mungkin kalau misalnya konteksnya khususnya hubungan romantis misalnya gitu, kamu misalnya punya standar tertentu, oh aku mau orang yang ABCD, kamu juga kalau aku misalnya mau orang yang kayak ABCD gitu, apakah aku sudah memantaskan diri aku untuk setara sama orang itu, seperti itu ya. Dan kalau misalnya konteksnya dalam hal pekerjaan, bisnis, finansial, kamu juga membangun kayak menambah kompetensi kamu, belajar lagi, atau memperluas koneksi kamu, hal semacam itu ya. Dan yang kamu lihat nantinya adalah sebuah pencapaian, keberhasilan, kesuksesan kamu dipandang orang atas kompetensi kamu. Energi yang semesta hadirkan adalah King of Cups. Ini berbicara mungkin akan ada sosok King of Cups di hidup kamu, bisa jadi orang yang mau datang ke hidup kamu atau orang yang akan kamu temui nanti. King of Cups itu berbicara tentang emosi, tentang intuisi. Ini bisa juga berbicara tentang orang yang bekerja dalam bidang service gitu, melayani orang lain. Misalnya dalam bidang kesehatan kayak dokter, perawat, bisa juga psikolog, psikiater. Karena King of Cups itu orang yang empatik. Dia bisa mendengarkan orang lain. Lalu dia juga apa ya? Bisa jadi pendengar yang baik. Mungkin kamu akan menemukan sosok ini atau kamu berkecimpung dalam bidang apa ya, pelayanan terhadap publik gitu. Dan mungkin ini bisa juga berbicara tentang perjalanan emosional yang panjang ya, dari Ace of Cups sampai King of Cups itu kan panjang. Dimana ini adalah proses pendewasaan kamu, kematangan kamu, evolusi jiwa kamu. Lalu mungkin kamu akan dihadapkan pada pilihan atau memprioritaskan yang mana dulu nih. Yang mau kamu fokuskan dulu, misalnya hubungan dulu, atau pekerjaan dulu, atau diri kamu dulu. Ini yang perlu kamu perhatikan ya, demi mencapai Six of Wands kamu tadi. Lalu di sini ada Seven of Swords. Gini, Seven of Swords itu artinya bisa banyak ya, bisa strategi, bisa juga tentang suatu situasi atau orang-orang tertentu yang tricky, kita perlu hati-hati. Bisa juga zona nyaman ya, karena apa, di Seven of Swords itu kan di kartu yang klasik gambarnya dia membawa cuma 5 pedang, padahal dia sudah di angka 7. Kenapa dia masih bertahan dengan membawa 5 pedang aja? Mungkin ini sebuah panggilan juga ya buat kamu, kalau kamu misalnya mau melakukan suatu hal tapi kamu kayak ada rasa takut atau keseganan karena kamu lebih memilih untuk bertahan di zona nyaman karena itu familiar buat kamu, kamu sudah terbiasa, kamu gak mau memasuki sebuah zona baru atau menantang diri kamu untuk berkembang lebih jauh gitu, karena kamu takut gitu kalau misalnya kamu mengambil risiko mencoba hal yang baru, kamu takut gak bisa atau takut itu, pokoknya ada rasa takut di balik keputusan kamu itu atau pilihan kamu itu. Kita coba bahas lebih lanjut. Eight of Pentacles, King of Pentacles, lihat Five of Wands. Gini, aku melihat mungkin ada kompetisi dengan, pertama dalam bisnis ada kompetitor. Lalu misalnya jika kamu berpikir tentang hubungan romantis, mungkin ada beberapa orang yang akan mendekati kamu. Lalu dalam konteks pekerjaan gitu, mungkin akan ada aplikan-aplikan lain yang juga apa ya, mengincar posisi yang sama. Tapi aku melihat perjalanan kamu berevolusi menjadi King of Pentacles. King of Pentacles itu energi Midas touch, apa yang dia sentuh jadi emas gitu. Orang yang kompeten, tangannya itu kayak apapun yang dikerjakan itu menghasilkan sebuah karya, menghasilkan emas. Definisi emas tiap orang kan beda-beda ya, emas dalam tanda petik. Nah, yang kamu definisikan sebagai emas itu apa? Aku melihat sebuah progresi dengan apa yang sedang kamu kerjakan atau dengan kehidupan romantis kamu.
Apa yang bikin kamu bimbang? Queen of Pentacles. Kamu sedang menunggu Queen of Pentacles kamu, karena di sini ada King of Pentacles, lalu di sini ada Queen of Pentacles. Mungkin ya, yang aku bilang tadi, ada kompetisi gini. Ada beberapa orang yang mendekatin kamu karena ada dua energi king di sini. Jadi mungkin ada beberapa orang dalam situasi romantis kamu ya. Dan sebagian dari kamu menunggu kapan mereka mengambil langkah, atau kamu menunggu pekerjaan kamu berprogres, menunggu bisnis kamu melejit. Tapi dengan Three of Wands ini kayaknya momentum itu tetap sebentar lagi datang gitu ke hidup kamu, karena di sini ada Ace of Pentacles ya. Ace of Pentacles, ada Six of Wands. Kalau Ace of Pentacles itu sesuatu yang reliable di dunia fisik kita, awal yang baru di dunia fisik kita. Bisa itu dalam konteks finansial, dalam hubungan itu hubungan yang kamu bisa pegang, kamu bisa harapkan untuk berprogres dalam jangka panjang. Dan kalau bisnis, semesta membukakan bisa jadi pintu-pintu rezeki, pintu pekerjaan, koneksi, yang bahkan mungkin kamu gak pikir sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang dengan Seven of Swords di sini aku melihat Queen of Swords, Devil. Pertama, ini berbicara ada dua skenario ya. Ada suatu situasi atau orang-orang tertentu yang kamu perlu waspadain ya. Kalau misalnya orang yang ngedeketin kamu perlu bener-bener lihat intensinya orang ini seperti apa yang dia cari, apakah visi misinya sama dengan kamu. Karena apa? Di sini ada Queen of Swords. Queen of Swords itu orang yang bisa memposisikan untuk menimbang dengan logikanya gitu ya, dan menyingkirkan hal-hal yang dia rasa nggak pas buat hidup dia. Lalu Devil ini juga berbicara tentang mungkin ada kebiasaan atau perilaku di hidup kamu, atau ada kayak adiksi, perilaku yang tidak sehat. Itu bisa ya dengan Devil ini, atau ada sosok yang berusaha controlling sama kamu. Kita lihat lebih lanjut sebentar, karena aku melihat ada vibe hubungan romantis. Oke. Oh, wow. Lihat ya, ini vibe hubungan romantis kamu ini bagus banget ya. Pertama, butterfly. Hubungan kamu berevolusi. Jadi gini, mungkin ada beberapa orang dalam konteks hubungan romantis kamu, tapi itu kayak akan terfilter dengan sendirinya. Orang yang intensinya nggak baik, semoga bukan kamu ya. Orang yang intensinya nggak baik akan tersingkir dengan sendirinya. Jadi orang-orang yang match aja frekuensinya sama kamu, yang akan ikut berevolusi sama kamu, entah itu pertemanan, entah itu hubungan romantis. Dan aku melihat orang ini adalah soulmate kamu. Bisa jadi dia kayak udah berjalan bersama kamu di kehidupan selanjutnya, terus ketemu lagi di kehidupan ini. Dan kamu bisa harapkan hubungan ini berprogres ke tahapan yang lebih serius dengan wedding ring, soulmate, butterfly. Ini vibe yang sangat positif dan aku suka banget untuk hubungan romantis ya. Jadi kalaupun misalnya ada yang tricky atau yang ada yang perlu diwaspadain, semua itu akan terungkap dan akan terlihat orang-orang yang intensinya nggak baik sama kamu. Semesta mau ngasih sesuatu sama kamu. Wow. Perjalanan spiritual, perjalanan menyayangi diri. Woman, ini semesta mengasih sesuatu sama kamu. Blessing, abundant. Ini perjalanan spiritual atau perjalanan menyayangi diri kamu. Bisa juga tentang energi kreatif kamu ya. Bisa jadi energi kreatif kamu itu hobi kamu jadi pintu finansial yang baru buat kamu. Ini adalah woman, perempuan. Sosok perempuan, karena di sini ada dua queen ya. Mungkin bisa jadi itu ibu kamu, teman kamu, atau bisa jadi ini kamu ya. Kamu yang signifikan dalam reading ini. Satu lagi. Thinking Man holding a heart. Oh, five love-nya tuh kuat banget ya reading kamu kali ini. Padahal ini bukan reading tentang cinta gitu. Karena nanti reading untuk hubungan romantis ada sesinya lagi di minggu depan aku bikin. Thinking Man, yang aku bilang tadi, jika ada sesuatu yang tricky atau situasi yang tricky, semesta membantu kamu untuk melihat situasi itu lebih lanjut, dan kamu bisa melihat siapa yang intensinya nggak baik sama kamu. Man holding a heart, nggak masalah ya kamu laki-laki atau perempuan, atau yang mau datang itu laki-laki atau perempuan, ada orang yang mau datang ngasih hatinya ke kamu, karena tadi ada Ace of Pentacles, awal yang baru. Nggak cuma bicara
hubungan romantis, ini juga bisa berbicara aspek finansial dan sesuatu yang reliable di dunia fisik kamu. Lalu ini juga berbicara tentang perjalanan, perjalanan kamu menemukan the one, perjalanan kamu berevolusi secara karir, atau bisa juga perjalanan spiritual kamu ya. Kayak hidup kamu itu lagi bertransisi nih, seperti sebuah perjalanan. Oke, segitu aja segitu aja reading kamu kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.